Sudah. Ya, jadi saya ulangi saudara, khotbah ini adalah your life is divinely orchestrated. Hidup kita, hidupmu dan hidupku diorkestra secara ilahi. Itu judul khotbah saya, ya. Jadi ayatnya Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya. Jadi saudara yang ngomong ini siapa? Ini adalah Yusuf. Yang saat itu sudah jadi raja muda, istilahnya orang kedua di kerajaan Mesir, kerajaan dunia waktu itu. Yang dimaksud kerajaan dunia itu kerajaan yang menguasai sebagian besar dunia. Ya. Jadi hebat saudara, ini kerajaan Mesir ini ya kerajaan yang tertua, ya termasuk tertua tentu saja, bangsa yang tua gitu ya. Nah, Yusuf saat itu sudah jadi penguasa loh saudara. Biarpun Firaun itu bosnya, tapi Alkitab bilang kalau Firaun mau buat apa-apa juga mesti minta izin Yusuf. Karena sudah diberikan kuasa penuh saudara untuk mengelola Mesir yang sedang kelaparan berat saat itu, ya. Jadi Yusuf di puncak karir politiknya, katakanlah. Ya, dia sudah jadi penguasa dunia waktu itu, dan dia ngomong ini di depan saudara-saudaranya yang dulunya berbuat jahat kepada Yusuf, ingin membunuh Yusuf, Pak. Tetapi sekarang di hadapan mereka yang sudah nggak bisa apa-apa, saudara, ya, sudah kelaparan, sudah minta bantuan kepada Yusuf sebagai raja. Ya. Yusuf bilang apa? Memang kamu telah mereka-reka, merancang yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah sudah mengubahkannya dari kejahatan menjadi kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini memelihara hidup suatu bangsa. Dengan jalan ini maka bangsa Israel cikal bakalnya itu terselamatkan, saudara. Kalau enggak mereka mati kelaparan kan, betul? Yakub dan 12 anaknya. Ya. Itu adalah cikal bakal 12 suku bangsa Israel. Kalau mereka mati kelaparan, nggak ada bangsa Israel sekarang. Ya. Itu secara jasmani itu. Secara rohani, kita adalah Israel rohani. Alkitab katakan, bukan saya yang ngomong. Kenapa kita disebut Israel rohani? Karena Israel rohani itu bukan Israel darah daging yang berketurunan Yahudi, ya, tetapi Israel rohani adalah orang yang percaya kepada Yesus, saudara, ya. Itu arti Israel rohani. Saudara baca kitab Roma, itu jelas, ya. Jadi saudara, kalau Yusuf ya tidak menyelamatkan bangsa ini, ya keadaan dunia tidak seperti sekarang ini, ya. Mungkin saja penyelamatan tidak terjadi saat ini, ya. Tetapi itulah rencana Tuhan untuk menyelamatkan suku bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Israel secara jasmani dan secara rohani, yaitu pengikut Kristus. Sekarang ini sudah ada 3 miliar orang, ya, yang percaya kepada Yesus, Kristen dan Katolik, ya, di dalamnya termasuk. Maka Yusuf Tuhan pakai, ya, untuk menyelamatkan mereka. Tetapi jalannya memang tidak mudah. Dia harus benar-benar mengalami kesusahan seperti Yesus harus turun ke alam maut. Yusuf harus turun sampai ke penjara. Tetapi dari penjara itu dia naik tahta. Luar biasa, sudah. Hidup Yusuf ini sangat dramatis, ya. Nah, ini yang saya maksud, ya, sebagai pembukaan, sebagai ayat dari khotbah ini, yaitu apa? Bahwa hidup kita ini diorkestrasi luar biasa. Kalau kita cuma baca hidup Yusuf di awalnya, itu kita sedih, saudara. Ya, saya waktu pertama bertobat baca cerita Yusuf sampai menangis, saudara. Kenapa? Karena dramatis sekali. Dari seorang anak yang terbuang istilahnya, menderita, seorang anak bungsu, ya, sampai akhirnya dia menjadi penguasa. Gitu. Luar biasa sekali kisah Yusuf, ya. Bacalah, saudara, ya. Kejadian pasal 37 mulai. Ya. Nah, jadi poin pertama saya mau sampaikan begini. Bahwa dalam mengorkestrasi hidup kita, poin yang pertama adalah Allah itu mengontrol, mengendalikan kejadian dalam hidup kita.
Nah, itu yang pertama. Saudara, saya belajar dalam pengalaman saya bersama Tuhan, satu prinsip yang sangat penting, yaitu apa? Tidak ada satupun peristiwa terjadi untuk menimpa kita. Dalam bahasa Inggrisnya, happen to me. Itu artinya kejadian yang merugikan, yang menyengsarakan kita. Tetapi segala sesuatu, peristiwa itu terjadi bagi kebaikan kita. Happen for me. Ya. Jadi saudara, segala sesuatu Tuhan kendalikan supaya hanya kejadian yang membawa kebaikan, itulah yang terjadi. Tetapi nggak bisa dilihat hanya dari satu potong. Kan saya bilang, itu satu orkestra. Jadi nggak bisa dari hanya satu alat musik, tapi keseluruhannya. Kita harus melihat kehidupan kita ini dari keseluruhannya. Ya, makanya hidup kita memang misteri, saudara. Ya, dalam arti kita belum mengerti semua. Sebagian saja kita baru ngerti. Ya, yang jelas apa? Secara keseluruhan hanya peristiwa yang mendatangkan kebaikan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau yang akan mendatangkan celaka, yang mendatangkan kita jadi jauh dari Tuhan, itu akan dicegah oleh Tuhan. Dia itu mengendalikan, saudara. Mengontrol hidup kita. Saya ingat waktu peristiwa 98 di Jakarta dan di kota-kota lain di Indonesia, peristiwa yang sangat mengerikan. Ya, orang-orang, wah, banyak korban dan sebagainya. Ya, itu saudara masih ingat. Saudara, saya ingat waktu itu gereja-gereja juga sangat depresi, sangat tertekan. Ya, berbagai kesulitan terjadi, ekonomi, sosial, politik, segala macam, multidimensi istilahnya. Tapi saat itu beberapa gereja besar termasuk gereja kita mengundang beberapa hamba Tuhan dari luar negeri, ya, termasuk dari Singapura. Dan pesan mereka selalu sama di setiap gereja. Mereka berkata apa? Yesus tetap di tahta. Amin, saudara. Yesus tetap mengendalikan. Yesus tetap mengontrol. Begitu juga dalam hidup kita. Lalu kita juga sedang alami kesusahan, ya, keadaan juga tidak baik-baik saja saat ini di Indonesia maupun di luar negeri maupun di dunia pada umumnya. Kita selalu harus ingat, Yesus tetap mengendalikan dunia ini. Yesus tetap mengendalikan Indonesia. Yesus tetap mengendalikan hidup kita. Dia tetap berkuasa, saudara. Ya. Tetap, walaupun apa yang terjadi itu bukan berarti iblis, bukan berarti penguasa dunia ini, bukan berarti Donald Trump atau Putin, betul saudara, ya. Bukan berarti siapapun yang mengendalikan. Allah kita, ya, Yesus namanya, itu yang tetap. Saudara, beberapa contoh, ya. Ayub orang paling kaya di timur, ya. Kalau sekarang mungkin dia orang paling kaya di Tiongkok atau di bagian negara belahan bumi timur, ya. Kayanya mungkin puluhan miliar dolar kalau sekarang, ya. Dia orang paling kaya. Ya. Tetapi orang paling kaya gitu nggak tersentuh iblis, saudara. Makanya waktu iblis datang menghadap Tuhan, waktu itu masih bisa, karena Yesus belum melakukan karya penebusan. Sekarang nggak bisa. Iblis sekarang nggak bisa naik ke tahta Allah di surga, nggak bisa. Ya, karena sudah dibersihkan oleh darahnya. Dulu masih bisa karena dosa terjadi di surga, Lucifer. Sekarang sudah dibersihkan oleh darahnya. Dulu iblis masih bisa menghadap bersama malaikat lain. Lalu ketika mereka menghadap, Tuhan tanya, iblis, dari mana saja kamu? Dari keliling-keliling Tuhan. Itu kerjaan iblis. Maksud saya keliling-keliling itu untuk mencari mangsa, ya kan? Itu iblis memang kerjaan begitu, ya. Kalau kita mah keliling-keliling mall buat olahraga, betul nggak? Iya dong, ya. Keliling mall ya sehat juga kalau buat olahraga walaupun nggak belanja, ya. Cuman godaannya terlalu banyak, betul nggak? Ya. Jadi kalau ke mall jangan bawa dompet lah. Wah, kalau di China nggak berlaku itu, Pak. Ya, kita cuma pakai telapak tangan bisa bayar. Waduh. Jadi biar dompetnya di rumah ya tetapnya belanja ke sana kemari pakai tangan gitu. Ya itu di China lah, Jakarta belum ya. Jadi iblis keliling-keliling lalu Tuhan bilang, "Sudahkah engkau lihat hambaku Ayub?" Rupanya biarpun Ayub itu paling kaya, saudara, konglomerat, iblis nggak bisa lihat. Boro-boro dia menyentuh, lihat aja dia nggak bisa. Dia nggak tahu lu ada orang kaya namanya Ayub, nggak tahu. Sampai Tuhan beritahu, betul? Jadi kalau kita ada di dalam rencana Tuhan,
Iblis nggak bisa sentuh kita, saudara. Amin. Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain kita, nggak bisa. Ya. Nah, Tuhan bilang, oh, saya baru tahu nih, iblis bilang, ada yang namanya Ayub, orang paling kaya tapi saleh. Oh, itu jarang-jarang sudah. Konglomerat tapi saleh, sembahyang tiap hari. Bayangin sudah, ya, penyembahan tiap hari, ya. Nah, Ayub begitu tuh, saudara. Kayak ingat ya, kalau sudah nanti sudah kaya jangan lupa Tuhan, benar, ya. Sembahyang tiap hari, amin. Ya, contohlah Ayub, ya kan, luar biasa, ya. Tuhan sangat bangga sama Ayub. Bikinlah Tuhan itu bangga sama saudara, ya, amin. Jadi iblis jawab gini, ya tentu saja Tuhan, dia enak hidupnya karena engkau lindungi, ya, sampai saya pun nggak tahu tadinya. Tuhan bilang apa? Silakan, kalau kamu mau cobai dia, lihat tuh. Kata-kata Tuhan seperti itu. Silakan, jamah hartanya dan seluruh miliknya, asal jangan sentuh tubuhnya. Jadi pencobaan yang datang kepada kita udah dibatasin sama Tuhan. Nggak bisa melebihi kekuatan kita, Alkitab katakan. Amin. Jadi jangan takut ngalami, kalaupun sampai jatuh dalam pencobaan. Memang sih itu salah kita. Pencobaan beda dengan ujian. Pencobaan itu karena hawa nafsu, Alkitab katakan. Karena kita ditarik oleh hawa nafsu kita. Ya. Tapi walaupun demikian, ya, itu semua dibatasin sama Tuhan. Kalau Ayub ini nggak salah, saudara. Walaupun dia belum sempurna, ya. Semua orang belum sempurna. Dia diproses memang. Tapi apa? Ayub ini belum sempurna. Dia diproses dan Tuhan bilang silakan. Lalu dalam satu hari hartanya habis. Aduh. Kita kalau kehilangan kepeceng aja udah nyesel banget, gitu kan? Apalagi kalau kehilangan cetiau, gotiau, wah. Kepetiau, kuetiau. Aduh, saudara ya, kita sangat menyesal. Ayub ini kehilangan entah berapa triliun hartanya kalau sekarang. Ya, dalam sehari loh, sehari. Ya, waktu DeepSeek itu New AI, ya, artificial intelligence masuk ke dalam dunia perdagangan, langsung saham-saham jatuh melorot. Nvidia, Microsoft semua jatuh melorot. Dalam sehari itu puluhan ribu triliun hilang. Bayangkan sekarang itu mainannya kayak gitu, saudara. Ya, makanya perusahaan-perusahaan go public itu harus benar-benar menjaga kinerjanya. Kalau enggak sahamnya bisa rontok, saudara. Ya. Nah itu yang terjadi dalam diri Ayub. Dalam sehari, ini dulu belum ada pasar saham, saudara, segala macam. Tapi dalam sehari hartanya habis lewat malapetaka. Anaknya 10 mati semua. Apa orang bilang ya, bahasa sehari-hari apa nggak jadi gila? Enggak, saudara. Ayub ternyata nggak gila. Dia malah tetap memuji Tuhan. Walaupun tujuan iblis adalah supaya dia mengutuki Tuhan di hadapan wajah. Ingat loh, saudara. Pencobaan sebesar apapun, jagalah kata-kata kita. Jangan sampai kita, maaf nih, mengutuk. Aduh, kok bisa-bisanya ya. Minimal, kalaupun kita mengeluh itu jangan sampai. Minimal begitu. Ya, apalagi kalau yang lebih parah lagi, jangan. Ya, bersyukurlah senantiasa. Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari belajar dan apapun yang terjadi katakan terpujilah nama Tuhan. Amin, saudara. Lalu kedua kali iblis datang lagi kepada Tuhan. Tuhan bilang, sudah lihat hambaku Ayub. Istilah kayak gini nih. Sudah puas kamu nyobain Ayub. Sudah puas kamu bikin sengsara dia. Ya tentu saja Tuhan. Dia masih bisa memuji engkau. Biarpun hartanya habis, anaknya mati semua. Soalnya tubuhnya masih sehat-sehat saja. Lalu Tuhan bilang apa? Silakan. Nah ini sekali lagi izin dari Tuhan. Dia bos kita. Amin. Dia pemilik hidup kita. Pemilik segala sesuatu. Iblis nggak bisa sentuh milik Tuhan tanpa izin Tuhan. Betul nggak? Saudara milik Tuhan, iblis nggak bisa sentuh kita. Kalau tidak diizinkan. Tuhan berkata silakan. Sentuh tubuhnya asal jangan ambil nyawanya. Lalu mulailah Ayub mengalami penyakit gatal dari kaki sampai kepala. Aduh, saudara menderita. Saya pernah mengalami gatal-gatal gitu walaupun nggak lama. Tapi udah susah banget tidur, susah. Makanya kalau saya baca Ayub, aduh Tuhan, betapa susahnya Ayub ini saat itu. Ya. Sampai dia masih tahan, istrinya nggak tahan. Sudah. Ayub, masihkah engkau bertahan? Ya, seperti ini, kutuki saja Allahmu dan matilah.
Itulah kata-kata iblis. Iblis kan maunya gitu. Ya, biar Ayub itu mengutuki Tuhan. Persis. Jadi suami istri harus kuat. Jangan sampai kita menjadi weakness point, weakness link, ya, weakest link maksudnya, ya, link yang terlemah dalam keluarga. Harus kuat suami. Oke, suami istri datanglah bersama-sama dalam, ya. Jadi saudara, walaupun Ayub dalam keadaan sakit luar biasa, dia tetap berkata apa? Kamu ini ngomongnya ngawur loh. Dia bilang, katamu seperti perempuan gila. Sampai begitu tuh, dia Alkitab bilang. Masa kita harus menerima yang baik-baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam hal ini, Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Sekali lagi, perkataan kita sangat penting. Saudara mau menarik berkat Tuhan? Bersyukurlah senantiasa. Saudara, itu kunci yang luar biasa. Saya sekarang belajar banyak dan saya bersyukur tiap hari. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Engkau sudah selamatkan saya. Terima kasih Engkau sudah menolong saya dalam berbagai hal. Saudara, ingat saja kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, jangan ingat peristiwa buruknya. Buruknya itu sudah kita alami dan Tuhan sudah tolong. Jadi yang diingat apa? Kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu dan ucapkan di mulut saudara. Tiap hari bangun, terima kasih Tuhan. Bangun. Berapa banyak orang bangun nggak bangun-bangun lagi. Ya, betul. Ya, dia nggak bisa bangun lagi karena sudah pulang ke surga. Wah, enak tuh Pak Rudi. Meninggalnya waktu tidur. Nah, saudara mau? Kan nggak mau. Jangan bilang enak. Enak tuh, ya. Apalagi matinya waktu khotbah kayak pendeta. Oh, saya nggak mau, saudara. Itu berarti sakit jantung. Ya kan? Jangan bilang enak-enak, ya. Jadi apa sudah? Bersyukurlah kalau kita bangun pagi-pagi. Terima kasih Tuhan. Walaupun sekarang mungkin secara keuangan saya masih pas-pasan atau kekurangan, saya percaya Engkau akan berkati saya. Saya percaya saya akan berkelimpahan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah buat saya. Ucapkan yang baik-baik, yang bersyukur. Karena memang itu firman Tuhan, betul gak? Itu firman Tuhan, bukan karangan kita. Mengucap syukurlah senantiasa. Belajarlah. Saya belajar lebih banyak mengucap syukur. Ya, karena itu kunci berkat. Itu janji-janji Tuhan akan digenapi dalam. Itu saudara bagaikan air yang kita tabur ke alam ini. Hujan dari mana datang coba? Hah? Dia kan dari uap air yang naik ke atas, betul? Iya, itu pelajaran ilmu alam itu. Naik ke atas sampai menjadi awan. Satu saat awan itu di atas kan dingin, saudara, ya. Itu menjadi kondensasi dan turun hujan. Hujan itu berkat. Jadi kalau sekarang banyak hujan, puji Tuhan. Biarpun harus hujanan dikit-dikit, itu berkat Tuhan. Ya, hujan itu gambaran berkat ya. Saudara mau datang hujan berkat dalam hidupmu? Mau datangnya tes. Atau mau datangnya ber. Mau yang mana? Mau hujan lebat dalam hidupmu? Hujan berkat yang lebat? Nah, tabur yang banyak uap airnya. Apa itu? Pujian dari hidup kita. Banyaklah memuji Tuhan, banyaklah mengucap syukur, banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu. Lagi ngadapi masalah, bersyukur Tuhan karena ada mujizat Tuhan di balik semua ini. Hadapi kegagalan, bersyukur Tuhan karena ada keberhasilan yang lebih besar habis ini. Hadapi sakit penyakit, aku bersyukur karena Engkau lakukan mujizat kesembuhan. Saya sudah sampaikan kan, bulan September lalu, habis nonton, tiba-tiba saya bangkit, saya sakit sekali. Tuhan, gak pernah nih kayak gini. Ya, di back pain. Saya nggak ngerti waktu itu. Lalu saya coba minum obat asam urat. Kemudian saya cek dulu. Ya. Nah, gitu. Tapi saya udah tahu biasa sakit-sakit ini, ini asam urat lagi tinggi. Saya minum nggak sembuh. Wah, udah. Saya pikir ini sesuatu yang lain. Jadi saya periksa ke dokter dan di fisioterapi. Ini back pain. Dia bilang apa? Ada saraf utama di sini namanya saraf sciatic. Itu gejalanya sciatica. Dia menyebabkan sakit dari
sini pinggang, kalau saya dari panggul sini sampai ke ujung kaki. Itu sakit sekali ya. Ya, nggak nyaman ya. Untungnya setelah saya periksa dokter bilang ini nggak sih ya, ini bukan yang parah ya. Usia dalam beberapa bulan ya. Lalu di terapi 2 bulan belum sembuh ya. Itu September. November saya masih terasa sakit ya. Saya ikuti sampai apa? Setiap kali yang datang termasuk teman-teman datang ke Jakarta, saya pesan koyo banyak salon pas. Oh tiap kali bawaannya salon pas. Jadi di lemari sekarang masih numpuk tuh karena udah nggak kepake. Ya. Jadi tiap kali sehari itu 4 koyo sudah ya. Sini. Wah, itu membantu sekali memang. Jadi saya agen salon pas. Jadi selama beberapa bulan itu tiap hari saya pakai 8 tempelan itu koyo itu membantu ya sehingga saya masih bisa aktivitas dengan cukup nyaman lah. Tapi kan nggak enak sudah ya mana enak sudah pakai koyo tiap hari beberapa sampai 8 gitu sampai saya beli ratusan bungkus gitu. Nah ya saya belajar menerapkan, saya tetap bersyukur, saya deklarasi firman, saya percaya kesembuhan dari Tuhan. Bagaimana ya saya deklarasi ayat-ayat firman sudah sembuh oleh bilur Yesus. Sampai akhirnya masa fisioterapi sudah selesai. Lalu saudara, bulan Desember itu Natal, ya, saya kan nggak pulang Jakarta. Lalu apa? Ada satu keluarga orang Indonesia, suaminya manajer hotel, undang kami, ya. Lalu saya datang ke rumahnya di Hilton waktu itu, ya. Saya belum pernah sih. Lalu begitu datang saya kepagian. Orang Indonesia baru saya sendiri, dan sama tuan rumahnya, ya, sama suaminya yang bule orang Jerman, dan beberapa tamunya ada orang Jerman satu juga, sudah senior lah, sudah lebih tua dari saya, ya. Ngobrol. Karena belum ada yang lain ya saya ikut ngobrol di situ kan, ya lebih banyak mendengar sih, ya komentar ya dikit-dikit lah ya. Ngobrol, lalu banyak mulai tamu-tamu yang lain, ya. Sudah selesai saya berapa lama terus saya ya makan dikit lah. Lalu terakhir saya pulang ya setelah kurang lebih 3 jam. Oh di rumah saya renung. Waktu itu Ibu Sally udah balik Jakarta kan, tahun itu 20-an ya. Lalu ke 24 ya. Sebelumnya Ibu Sally tahu ya, kalau saya sama dia lagi ke supermarket, ya tentu di supermarket nggak ada tempat duduk, betul ya kan? Jadi di sana sih mallnya kecil-kecil lah, nggak kayak di GI di sini. Ya. Lalu kalau supermarket saya nggak tahan sudah. Ayo pulang. Kenapa? Karena baru 15 menit, maksimal setengah jam saya udah nggak betah, udah capek sekali, udah kesemutan segala macam, ya. Jadi nggak bisa tuh sampai 1 jam saya berdiri udah nggak tahan, mesti duduk. Tapi hari itu saya pulang, saya ngobrol berdiri bisa 2 jam loh. Ya entah ini karena ngobrolnya keasikan, padahal saya banyak dengerin cerita mereka berdua itu bule-bule ya kan, segala macem lah. Ya udah keliling-keliling termasuk Indonesia. Oh Indonesia luar biasa. Iya saya tambahin emang luar biasa ya. Indomie luar biasa. Ya 2 jam saudara saya ngobrol berdiri. Oh, bisa ya nggak berasa sakit. Nah, setelah saya tahu tuh. Ya, sehingga akhirnya waktu saya Januari ada rapat korporat ya, seluruh cabang kumpul di sana dari seluruh dunia. Itu kan banyak berdiri segala macam sudah di pesawat. Benar-benar Tuhan sudah tolong. Saya bawa salon pas cuma cadangan saja, tapi nggak pernah saya pakai sampai saat ini. Ya, mau beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan sudah sembuhkan saya. Amin. Ya tetap ya, saya tetap lakukan latihan fisioterapi sendiri sekarang itu baik. Itu baik saja buat kita. Itu baik ya. Saya tetap renang, juga renang itu sangat baik ya. Tapi di atas segalanya saya percaya itu kesembuhan dari Tuhan. Saya sempat waktu lagi sakit saya ngebayangin kalau umur saya itu pakai salon pas terus jangan-jangan saya pabrik salon pas.
Nah, maksudnya gak enak banget, ya kan? Tapi saya percaya Tuhan. Jadi saudara, bersyukurlah kalaupun saudara sedang mengalami sakit penyakit karena mujizat Tuhan masih berlaku. Jadi banyak bersyukur saudara, itu mendatangkan berkat Tuhan, hujan berkat dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi belajar saudara ya, belajar bersyukur. Kenapa? Karena Allah nggak mengizinkan kecuali ada tujuan yang baik dalam hidup. Tuhan nggak akan izinkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api. Bisa nggak Tuhan cegah? Bisa, sangat bisa. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Supaya terjadi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena waktu mereka dijebloskan ke dapur api, sampai tentara yang menjebloskan juga mati kebakar karena apinya dinyalakan 7 kali lipat. Apa yang terjadi? Nebukadnezar bilang, bukankah kita buang tadi 3 orang? Kenapa kok sekarang mereka ini udah lepas ikatannya dan ada 4 orang? Dan orang keempat itu seperti anak dewa. Siapa itu? Yesus. Jadi kalau saudara sedang dalam dapur api pun, Yesus bersama saudara. Dapur api di sini bukan beneran, saudara. Kita nggak akan jadi sahid Tuhan kalau nggak dipilih. Sahid, saudara tahu? Orang Kristen yang mati karena Kristus mati loh. Ya, memberikan nyawanya buat Kristus. Itu orang pilihan, saudara. Kita mah kalau nggak dipilih nggak bakal. Jadi jangan takut mati sahid. Tuhan. Ya. Karena darah sahid Tuhan saja yang ada di tahta di sorga. Kehormatan. Kalau darah kita orang percaya biasa nggak ada. Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Itu ayatnya. Jadi darah kita nih orang biasa yang bukan sahid nggak ada di sorga. Yang ada di tahta di sorga, Wahyu pasal 6 itu cuma darah sahid tuh. Makanya sahid itu orang terhormat, orang pilihan. Karena mereka benar-benar matinya karena dari 12 murid Yesus, hanya satu yang gak mati sahid, namanya Yohanes. Dialah yang bersandar di dada Yesus. Kayaknya manja banget ya Yohanes. Karena dialah murid yang paling dikasih oleh Yesus. Bukan Yesus pilih kasih, enggak. Semua dikasih kesempatan yang sama. Tapi siapa yang membalas kasih yang lebih besar, ya otomatis. Tapi saudara, kita juga anak, ada 5, ada 6. Semua kita kasih sama, betul? Tapi siapa yang mengalami kasih lebih besar? Dialah yang membalas kasih orang tuanya lebih besar. Sama, kita juga begitu. Kasih itu dicurahkan rata ke dalam hati kita. Roma 5 ayat 5 katakan demikian, betul? Tetapi kenapa ada orang yang lebih merasakan kasih Tuhan? Ya dia membalas kasih Tuhan lebih banyak. Otomatis, saudara. Dia mengalami kasih yang lebih besar. Respon kita itu menentukan, betul? Jadi saudara, hanya Yohanes yang nggak mati sahid. Yang lain matinya mengerikan. Petrus tuh harus disalib dengan kepala di bawah. Ada yang mati dipancung seperti Rasul Paulus, ya. Dia memang bukan 12 murid sih. Tapi murid-murid lain begitulah, matinya mengerikan. Karena mereka memang sudah dipilih Tuhan. Jadi jangan takut kita dijebloskan ke dapur api kalau bukan sahid. Ya nggak bakal terjadi lah. Ya, jangan takut kita mati dipenggal, enggak. Ya, Alkitab katakan kalau kita nggak ditentukan mati oleh pedang, nggak akan mati oleh pedang. Amin. Semua sudah ditentukan Tuhan. Kan yang pertama ini Allah mengontrol, mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego juga Tuhan izinkan masuk ke dapur api supaya akhirnya Nebukadnezar lihat, oh, sampai dia. Itu kaisar hebat, Saudara. Kerajaan Babel, ya. Kerajaan dunia yang pertama itu Babilonia, ya. Sampai kaisarnya punya apa? Dan dia bilang apa? Sekarang siapa saja yang berani menghujat Allahnya, Sadrak, Mesak, Abednego, itu akan dibunuh, akan dipancung, dan rumahnya dihancurkan. Jadi nggak ada yang berani lagi sama Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Amin, saudara. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah yang besar supaya apa? Terjadi kemuliaan yang lebih besar. Hidup kita memuliakan Tuhan secara luar biasa. Tetapi semua atas izin Tuhan sekali lagi. Kalau nggak diizinkan nggak akan terjadi, saudara, nggak akan terjadi. Ya. Jadi yang pertama itu apa? Allah itu mengontrol kejadian dalam hidup kita. Ya. Makanya Roma 8 ayat 8 kata apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala baik yang baik maupun yang jahat. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Ya.
Jadi pesan saya yang pertama, ini pesan firman Tuhan, stay in God's plan. Tetaplah dalam rencana Tuhan. Kalau saudara tetap dalam rencana Tuhan, pasti saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Nggak ada peristiwa yang terjadi yang bisa membuat kita hancur. Nggak ada. Yang ada adalah walaupun gelombang terjadi, rasanya nggak enak. Saudara, saya sama Ibu Sele pernah mengalami badai. Tahun 2001 kami ke Pulau Patmos. Nyebrangnya dari pelabuhan Kusadasi di Turki. Ya, kalau sudah jalan-jalan ke Turki mau ke Patmos begitu rutenya. Naik kapal cepat, muat 60 orang. 30 dari Indonesia, 35 dari Singapura. Kira-kira seperti itu komposisinya. Orang-orang Indonesia juga sih semua. Ya. Lalu apa? 2 jam setelah berangkat dari pelabuhan, itu sampai di laut lepas. 2001 sudah habis peristiwa 9/11. Ya. World Trade Center dibom di Amerika itu. Menara kembang. Lalu apa? Terjadi badai. Saya baru itu kali sudah mengalami badai dan nggak mau das kedua kali. Kenapa? Itu kapalnya bisa miring sampai seperti ini. Entah 30 derajat atau lebih kali. Semua sudah keluar. Itu muntah-muntah. Udah nggak tahan sudah. Dan apa? Di situ semua doanya bahasa roh. Lebih hebat dari penyembahan di gereja. Makanya saudara, waktu ini ada kisah ini, sopir taksi sama pendeta sama-sama mati. Lalu masuk surga, sopir taksi dapat rumah yang luar biasa, pahala yang besar, kehormatan. Lalu si pendeta dapat rumah gubuk, dia protes sama malaikat. Hei malaikat, saya kan pendeta besar, kenapa rumah saya kayak segini di surga? Itu supir taksi kok kayak gitu rumahnya mewah. Malaikat bilang itu semua tergantung perbuatan baiknya. Waktu kamu khotbah, itu orang-orang pada tidur. Tapi waktu sopir taksinya tidak semua pada bangun, pada doa. Kenapa? Nyetirnya tuh kayak Max Verstappen, saudara. Ya. Jadi, saya lupa deh. Waktu itu saya ngalami badai gitu, wah ngeri sudah. Aduh, kita suami istri lagi nih. Oh mati semua berdua di sini, aduh anak-anak yatim piatu. Waduh, untungnya Ingrid, Carla, Christopher masih punya papa mama sampai saat ini. Benar, sudah sempat kepikir begitu kan berdua nih. Udah tenggelam, nggak mikir. Itu udah mikirnya udah yang jelek aja sudah. Ya, udah doa-doa. Tapi saya lihat pendeta kami ya, Josana Dore, dia dari Singapura. Dia tenang-tenang baca Alkitab. Lihat dia tenang, saya juga jadi tenang. Ya akhirnya selamat sih. Setengah jam sudah. Aduh, ngeri banget dah. Makanya kalau baca cerita-cerita badai di Alkitab, aduh saya udah tahu lah itu mengerikan sekali. Ya. Kalau yang namanya badai di lautan. Ya. Kita mau jago renang kayak apapun. Saya kan bisa berenang. Kayak bebas bisa juga lah. Lumayan lah. Gitu kan. Karena tiap hari saya renang. Tapi waktu kami ke Bunaken, ya, saya bersyukurlah, mungkin udah 10 kali udah kali kita ke Bunaken. Jadi saudara, nggak usah lah ke Maldives ya mahal-mahal gitu, ke Bunaken aja. Karena jam 4 sih mahal sekarang ya. Saya ke Bunaken lihat yang indah ini. Itu udah perairan yang nggak ada ombak saudara, tapi tentu namanya laut ya tetap aja gelombang gitu. Tetap saja kita mesti pakai pelampung, ya. Kalau nggak gelagapan sudah sempat nggak pakai pelampung gelagapan biarpun bisa renang nggak bisa. Itu nggak ada ombak. Bayangkan kalau badai habis saudara-saudara. Nggak ada apa-apanya kita, ya. Jadi saudara, tetaplah dalam rencana Tuhan. Saya mau tekankan, sekalipun itu terjadi karena istilahnya pencobaan. Baca kitab Yakobus, suratan Yakobus. Pencobaan itu apa? Itu terjadi karena hawa nafsu kita. Kita yang kepengen cepat kaya, kepengen instan. Saya mau katakan, nggak ada yang instan di dunia, sekalipun Indomie. Kenapa? Indomie aja masih mesti masak 3 menit, betul nggak? Nggak ada yang instan, simsalabim. Itu cuma mujizat kreatif Tuhan saja yang terjadi. Nggak ada instan, semua diproses. Jadi banyak orang ya terjatuh ke dalam pencobaan karena pengen cepat kaya. Ikut ini, ikut habis dikit. Investasi bodoh. Ada orang pengusaha mau investasi terlalu besar, bangun hotel banyak-banyak, ngutang sana sini.
Hotelnya nggak laku karena pandemi. Begitu banyak. Nah, kira-kira 6 bulan lalu saya telepon teman-teman cukup baik, punya usaha restoran yang cukup besar, ya, banyak mall, sukses tuh. Jadi dia bilang, aduh, saya harus lunas berapa miliar dalam waktu singkat. Kalau nggak saya mati. Aduh, dengarnya memang sangat. Ya, saya nggak bisa bantu apa. Saya cuma bisa apa-apa doain. Itu 6 bulan. Udah stres, saudara. Tuh masuk penjara, diancam juga. Ya, tapi saya bersyukur. Sekarang hidup saya lihat sudah ketawa-ketawa, sudah bebas. Ya nggak jadi masuk sekolah. Ya, jadi tetaplah dalam rencana Tuhan karena Allah mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ya, nggak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Poin yang kedua sekarang, ya, saya kan saudara ketemu saudara paling berapa bulan sekali. Jadi setiap kali datang sediakanlah minimal untuk 2 jam saya khotbah. Wah, amin nih. Jadi udah ada pendukung satu, saya 2 jam nih saudara. Ya. Yang kedua apa? Tuhan bisa memakai bahkan musuh kita. Itu yang kedua. Mari lihat saja Yusuf, itu kan saudara-saudara itu begitu jahat pengen bunuh dia. Tapi karena perbuatan saudara-saudara itulah Yusuf bisa naik menjadi raja. Kadang-kadang saudara perbuatan jahat orang-orang terhadap kita itu lebih cepat mempromosi kita daripada teman kita. Nah, kadang-kadang begitu loh, ya. Teman kita mungkin nggak bisa membuat kita dipromosi begitu hebat. Tapi musuh kita, orang yang tidak suka sama kita, kejadian yang buruk, ya, Roma, katakan ya kitab Roma, kita sedapat-dapatnya nggak punya musuh, betul nggak? Tapi kan kita nggak bisa mencegah orang mau membenci kita. Orang iri hati sama kita. Orang mau berbuat jahat, kita nggak bisa cegah. Kitanya sih nggak pernah mau punya musuh, betul nggak? Itu istilahnya dalam Alkitab. Jadi musuh pun bisa Tuhan pakai. Saudara baca ya, Kisah 4 ayat 27 sampai 28. Kisah 4 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus 2 ya, beserta bangsa-bangsa. Siapa ini? Romawi, ya. Dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi. Dari 4 kekuatan ini, Herodes, Pontius Pilatus, bangsa Romawi, bangsa Israel bersekongkol melawan Yesus. Untuk apa? Baca ayat 28 sama-sama. 2, 3. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Jadi 4 kekuatan dunia ini, 4 kekuatan jahat ini bersekongkol melawan Yesus, membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Untuk apa? Ayo baca tadi ayat 28 apa? Untuk melaksanakan apa? Segala sesuatu yang Tuhan sudah tentukan dari semula. Rencana Allah itu terjadi karena 4 orang kekuatan jahat ini membunuh Yesus. Kalau Yesus nggak dibunuh, disalibkan, kita nggak selamat. Betul nggak? Jadi Tuhan terkadang ya memakai kekuatan jahat justru untuk menggenapi rencananya. Ya itulah orkestrasi Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Ngerti saudara? Namanya orkestra begitu banyak alat. Namanya puzzle begitu banyak komponen. Tentu ada satu yang jelek misalnya. Dalam hidup kita ini nggak ada semua yang bagus, semua ada nggak? Nggak ada, saudara. Ya, pasti ada jeleknya. Kalau kita lihat saat itu jeleknya, keadaan yang susah, gagal, sakit, bangkrut, maaf ini, ya, dan sebagainya. Kalau cuman kita lihat itu bagian yang jelek dalam hidup. Betul nggak? Tapi jangan lihat cuma itu. Kita kan orkestra. Lihatlah keseluruhannya. Maka itu menjadi hal yang indah. Makanya hidup dalam Tuhan. Ikut Tuhan itu jangan cuma separuh jalan. Kalau cuma separuh jalan belum kelihatan yang jelek. Yang bagus udah pergi. Ya, saya bilang sayang banget loh. Bentar lagi gue berkati. Ya. Lalu udah ngeloyor pergi. Jadi ikut Tuhan gak boleh separuh jalan, saudara.
Mesti lengkap sampai hari saat terakhir. Ya, barulah kita lihat, oh Tuhan ternyata dulu saya begini-begini sampai begitu. Ternyata sekarang saya mengalami hal yang begitu luar biasa. Begitu, saudara. Ya, makanya banyak orang tinggalkan Tuhan karena mereka buru-buru sih cabutnya. Buru-buru sih meninggalkan Tuhan. Coba tahan sedikit lagi. Ya, Alkitab katakan sedikit waktu lagi. Maka engkau akan alami kalau engkau tidak menjadi lemah. Galatia katakan demikian. Betul? Jadi saudara, Tuhan bisa memakai hal-hal yang jahat sekalipun. Musuh. Tuhan ini ingin promosi Daud. Daud itu kan tadinya gembala kambing domba. Nggak terkenal. Siapa yang peduli sama Daud? Gembala. Orang miskin. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau promosi Daud. Apa yang Tuhan lakukan? Kirim Goliat. Siapa? Musuh. Keluarga. Lewat hal itu, Daud menjadi pahlawan bangsa. Tuh. Jalan menuju karir politik yang jadi raja yang hebat di kerajaan. Jadi Tuhan bisa pakai musuh. Tuhan pakai pengkhianat yang namanya Yudas. Betul? Supaya Yesus disalibkan. Jadi sudah kadang-kadang kita bersyukur sama orang yang mengkhianati kita. Bersyukur saja. Karena berarti Tuhan mau kasih yang lebih hebat. Dulu saya bersyukur karena Tuhan bukakan pintu. Ya, buka jalan saat tiada jalan. Oh Tuhan, saya bersyukur untuk pintu yang terbuka. Sekarang saya belajar bersyukur untuk pintu yang terbuka. Berarti Tuhan mau bukakan lebih baik lah. Saya kenal, ya. Saya kenal baik seorang bapak. Dia punya anak laki yang sudah lulus kuliah dan belum kerja. Aduh, dia coba minta tolong sama orang manajer perusahaan besar. Ya, dia berharap temennya bisa tolong supaya anak ini kerja. Setelah diwawancara lah ternyata anak kurang baik. Raportnya nilai kurang baik. Dan ini perusahaan besar lah. Orang yang jenius. Lalu apa? Sudah, ya sorry deh, saya nggak bisa tolong. Si bapak merasa sedih juga, ini teman baik kok nggak. Ya kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara. Ya biarpun teman baik, tapi kalau udah menyangkut pekerjaan, ya itu udah ada aturannya. Tapi si bapak ini dia tetap ya, satu saat 3-4 tahun kemudian dia ketemu lagi temannya, manajer perusahaan. Dia bilang, saya bersyukur dulu anak saya nggak diterima. Kenapa? Kalau dia diterima di sini, pertama itu bukan bidang itu. Dia mungkin sulit berkembang. Ya, dan saya lihat di perusahaan kamu ini biarpun perusahaan besar. Nah, perusahaan besar gitu, saudara, gajinya kecil. Perusahaan besar gajinya kecil, kenapa? Ya namanya karyawannya ribuan, ya. Kalau gajinya besar semua ya repot. Ya, kadang-kadang enak di perusahaan kecil gaji gede. Gitu ya. Perusahaan besar gaji kecil. Saya bersyukur nggak dapet di tempat kamu. Walaupun dulu saya sempat kesel sama kamu, tapi sekarang saya bersyukur loh. Ya, Bapak ini bilang, karena sekarang anak saya ini bisa berkembang di bidang ya yang dia memang tekun. Ya, makin berhasil. Nah, saudara, jangan menangis karena pintu yang besar. Jangan menyesal karena saudara merasa, aduh Tuhan nggak tolong saya. Itu bukan Tuhan nggak tolong. Biarpun pintu tertutup, Tuhan tetap bekerja, saudara. Untuk membukakan pintu yang lebih besar. Itu tujuannya. Jadi jangan saudara menyesali kalau terjadi hal yang buruk, terjadi kemunduran, itu berarti kemajuan. Kalau sedang mengalami badai itu bukan berarti mau menenggelamkan saudara, tapi mau mempromosi saudara lebih tinggi. Memang mesti begitu, saudara. Ya. Jadi, saudara, ada satu kisah, ya, di Amerika, di negara bagian Alabama, ya. Tahun 1900-an itu terkenal sebagai penghasil perkebunan kapas yang besar, cotton. Ya. Satu saat sudah datang hama dari Amerika Selatan, namanya boll weevil, ya. Itu semacam serangga lah, kayak kumbang. Itu habis semua.
Itu nggak pernah terjadi. Mereka cuma bisa nonton. Itu panenan yang sudah begitu banyak. Wah, itu nilai dalam dolar tuh besar kan. Habis di depan mata dan mereka nggak bisa buat apa. Istilahnya itu makanan ya, yang udah mereka tabur berbulan-bulan, sekarang mau menuai nggak bisa apa-apa. Ya pakai obat ini, wah itu kan canggih kan. Wah mereka susah. Ya, lagi bengong-bengong, ini satu orang petani ini bang. Daripada kita bengong, ini sama seperti 4 orang kusta di dalam Alkitab, betul nggak? Lagi dikepung tentara Syria, ya. Lalu 4 orang kusta bilang ini, daripada kita duduk-duduk saja di sini, ya mendingan kita datang itu perkemahan tentara Syria. Wah nekat saudara. Ya, daripada bengong mati juga, betul nggak? Lalu mereka bangkit dan Tuhan amplifikasi surat langkahnya. Dipakai amplifier sorga, saudara. Sampai terdengar bagaikan ribuan tentara. Oh, tentara Syria kabur. Dan harga-harga itu makanan berlimpah, harga jadi nukik. Wah, kan sudah dikotbahkan kan berapa minggu yang lalu. Jadi saudara, daripada bengong, nih si petani bilang, lebih baik kita tanam kacang. Kacang. Itu kayak ngelihat alien, kayak ngelihat makhluk asing. Kita kan petani kapas sudah turun-temurun, kau bilang kacang. Iya, akhirnya dia bisa yakin. Mereka tanam kacang dalam 3 bulan panennya itu jauh lebih besar dari hasil perkebunan kapas. Sampai akhirnya ketika, dan itu nggak mempan dimakan hama, saudara, nggak mempan, tahan. Itu bull weevil-nya itu nggak suka tanaman kacang. Akhirnya apa? Itu pergi hamanya. Sampai harga hamanya pergi pun mereka udah nggak mau lagi balik jadi petani kapas. Ini jauh lebih besar. Ya, akhirnya daerah itu terkenal kacang besar termasuk di dunia. Jadi petani kacang jangan main-main, bisa jadi presiden Amerika Serikat. Namanya Jimmy Carter yang baru meninggal kemarin ya. Tapi dia dari Georgia, ya, dari Alabama. Jadi akhirnya saudara, Tuhan bukakan perkebunan kacang yang luar biasa. Jadi jangan takut kalau ada hama-hama datang ke. Ingat kacangnya sedang mendatangi. The peanut is coming. Ya, ya, iya. Jadi kalau ada Goliat, kalau ada bull weevil itu, kalau ada hama, kalau ada badai, ingat berkat Tuhan sedang mendatangi saya. Jangan bersungut-sungut duluan. Amin, saudara. Ini berkat lebih besar akan datang kepada saudara. Jangan bersungut karena pintu yang tertutup, karena kesusahan, karena masalah, bahkan saya bilang tadi karena pencobaan sekalipun. Karena 1 Korintus 10:13 katakan, pencobaan datang kepadamu adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan itu setia dan adil, dia akan memberikan jalan keluar. Jadi biarpun itu karena kesalahan kita. Ya, ya manusia kan nggak lepas dari salah dan dosa. Oh, kata orang sebelah aja sudah ya. Ya, manusia tidak luput dari salah dan dosa. Ya karena memang masih darah daging. Betul kita sudah lahir baru, kita manusia roh. Tetapi tubuh kita masih daging. Emosi kita masih daging. Jadi penebusan belum berlaku sepenuhnya buat jiwa dan baru roh ya. Roh itu nggak bisa berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Roh nggak bisa berdosa. Jadi manusia roh kita nggak bisa berbuat dosa. Nggak bisa. Makanya orang yang sudah lahir baru nggak bisa berbuat dosa lagi. Itu ayatnya. Tapi jangan salah. Itu bicara manusia roh kita. Tapi manusia, jiwa dan tubuh itu masih ada kedaging. Kedagingan itu apa? Hawa nafsu. Jadi saudara, kita masih bisa digoda untuk jatuh. Tapi kalau sudah jatuh, karena manusia roh kita itu sudah ditebus 100%, kita pasti akan bangkit. Seperti ikan, ya dia bisa gak ditaruh di darat? Bisa. Tapi 2-3 detik dia harus balik ke air. Betul? Nah kita juga demikian. Kita masih darah daging, masih bisa terjatuh ke dalam dosa. Tapi udah gak bisa hidup dalam dosa. Kenapa? Karena manusia roh kita. Ya, nah, dagingnya ini yang dilawan hari itu. Itulah peperangan antara roh dan daging dalam hidup kita. Makanya, walaupun seseorang jatuh ke dalam pencobaan, Tuhan itu tetap setia dan adil. Dia kan Bapa yang baik. Betul kan, saudara? Dia nggak mau lihat anaknya. Jadi walaupun saudara itu susah, kita tuh susah karena kesalahan sendiri, Tuhan tetap menolong. Sampai yang tidak mau datang bertobat, dia tetap tolong.
Jadi nomor 2 ini saya mau pesan apa? Stay in faith. Tetaplah di dalam iman. Karena dengan demikian apapun yang terjadi, ya, Tuhan tetap menolong kita. Bahkan dia bisa membuat kejadian yang buruk menjadi baik buat. Yang terakhir sekarang, ya. Nomor 3, Allah membuat kita semakin baik. Tuhan bukan hanya menolong kita keluar dari masalah, tetapi apa? Memproses kita menjadi lebih baik. Tuhan kan bukan hanya menolong Yusuf keluar dari masalah, tapi justru lewat hal itu dia diproses. Walaupun dia harus di penjara, tapi besoknya istilahnya dia naik menjadi baik. Kalau saudara tahu nih, para pengusaha nih, kalau saudara tahu tahun depan Tuhan akan berkati luar biasa, saudara punya pabrik besar, punya uang banyak dan sebagainya. Mau gak selama 1 tahun ini saudara mengalami kesuksesan? Mengalami proses Tuhan. Mau gak? Kalau saya sih mau. Gak apa-apa diproses Tuhan. Saya tahu tahun depan saya pasti luar biasa. Betul? Iya. Makanya lihat ke depan. Biarpun sekarang sedang mengalami proses yang berat, gak apa-apa. Alkitab katakan, pahala yang tersedia itu jauh lebih besar daripada kesusahan yang kita alami sekarang. Betul? Ya, Roma katakan. Jadi, jangan mau yang enak-enak terus, karena kita perlu diproses. Betul? Kita perlu diproses. Dan saya perlu diproses. Mau dipercayakan Tuhan lebih hebat, lebih besar? Siapa mau diberkati lebih besar? Nah, salah sendiri lah. Mau diberkati lebih besar? Ya harus siap bencananya. Saya kasih contoh ya. Yusuf. Ya. Mari kita baca Kejadian 40. Ayat 14 sampai 15. Ya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, ini Yusuf bicara kepada juru minuman, ya, teman sepenjaranya. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ifalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, ayat 15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan dalam liang tutupan ini. Jadi dari 2 ayat ini, akunya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 2 ayat, Yusuf sudah bilang aku. Tuhan lihat dari surga, Yusuf, kau masih keegoisan, egomu masih terlalu besar. Jadi apa yang terjadi? Baca ayat 42. Ayat 41 ayat 1. Setelah apa? Lewat 2 tahun lamanya, baru Yusuf bebas dari penjara. Di dalam bahasa Inggris, after 2 full years. Jadi 2 tahun itu nggak lebih, nggak kurang sedikit pun. 2 tahun penuh, 2 kali 365 hari. Kadang-kadang kita bisa bilang 11 bulan 2 tahun, betul nggak? Oh 2 tahun dia, ya masih harus dipenjara 2 tahun. Ini enggak, Yusuf persis 2 kali 365 hari. Artinya apa? Itu benar-benar tiap hari adalah pelajaran ekstra buat Yusuf di penjara. Mestinya dia bisa dibebaskan bersama juru minuman. Kalau juru minumannya ingat sama janjinya sama Yusuf. Karena juru minuman itu kemudian bebas. Tapi dia lupa. Biasa saudara. Orang udah ditolong Tuhan seringkali lupa. Betul nggak? Waduh, saya berjanji tuh. Udah kaya. Nah, aduh, lupa Pak Pendeta. Ya. Pak Nofri bilang itu lupa alamatnya di mana. Mau pulang lupa alamat rumah. Wah, bahaya saudara ya. Jadi si juru minuman lupa, tapi itu semua dalam rancangan Tuhan. Kenapa? Tuhan masih mau sekolahin Yusuf di dalam di penjara 2 tahun penuh, nggak kurang. Kenapa Tuhan masih proses Yusuf? Karena egonya masih. Saudara, Yusuf itu bakal punya kekuasaan absolut istilahnya. Kekuasaan mutlak. Firaun aja harus minta izin sama dia loh. Kekuasaan besar sekali. Kerajaan besar sekali. Jadi orang yang pegang kekuasaan kayak ini, benar-benar harus Tuhan pastikan dia orang yang gak punya egonya lagi. Sudah nol istilahnya. Gak gampang. Saudara. Mau dipercayakan besar, harus benar-benar diproses. Oke, pesan saya itu saudara untuk poin yang ketiga ini. Supaya kita tetap
baik, ya. Stay in potter's wheel. Tetaplah dalam pembentukan tuh. Potter's wheel itu artinya apa? Itu roda untuk membuat bejana. Betul? Kita tahu kan membuat keramik yang muter gitu. Kayaknya ini orang kampung semua apa orang? Ngerti dong yang namanya pembuatan bejana, betul nggak? Dari tanah liat yang nggak berarti, tapi kemudian diproses terus itu dihancurin terus diputer lagi sampai menjadi bejana keramik yang indah. Ya, di tempat-tempat yang itulah kita, saudara. Tuhan sedang proses kita. Ya. Kenapa? Karena kita mau menjadi bejana, menjadi tempat menampung hal-hal yang mulia dari Tuhan. Mau dipakai Tuhan seperti itu? Ya. Saudara, ada sedikit satu saya mau sampaikan, ya. Saya bersyukur ya, karena selama 6 tahun ini kami tidak bisa mengembangkan usaha di sana karena nggak ada dolarnya, susah dapat dolar. Tapi tahun lalu terjadi devaluasi besar di Ethiopia, ya, mata uangnya turun jadi separuh. Bayangin tuh, ya. Sekarang dolar 16.000, ya. Bayanginnya seperti gini. Tahu-tahu dolarnya menjadi 32.000. Pusing, saudara, betul nggak? Harga naik semua. Nah, kayak gitu yang terjadi. Tetapi yang baiknya apa? Ini karena program IMF ya. Itu langsung dolarnya dikucurin. Puluhan miliar dolar, ya. Gabungan lah, 20 miliar dolar. Jadi sejak Juli tahun lalu, kami dapatkan dolar yang mudah, nggak seperti sebelumnya. Oh, sebelumnya itu tadi ya udah shareholder bilang ya kalau nggak bisa gini ya udah tutup aja. Kenapa? Nggak bisa dikasih dolar terus, ya. Shareholdernya nggak mau lagi. Lalu terjadi devaluasi dan mulai saat itu company kami bisa dapat dolar dengan jauh lebih murah. Jadi kalau selama ini itu penjualannya produksinya ditahan karena makin banyak produksi makin perlu banyak dolar. Tuh, ya dari mana dolarnya? Ya, shareholder kita nggak mau. Tapi sekarang dolarnya bisa dapat dengan mudah. Nah, karena dolar sudah bisa dapat mudah, jadi tahun depan yaitu tahun ini, ya mau nggak mau harus digenjot produksinya dan salesnya itu naik. Naiknya nggak tanggung-tanggung, bukan 10%, 20%, 30%, tapi 170%. Jadi ini tantangan besar buat saya. Saudara bantu doa, ya. Tapi saya percaya, saya sudah deklarasikan, saya percaya Tuhan, ya. Oh, tantangan makin besar berarti potensi saya Tuhan akan wujudkan lebih besar, makin besar. Saya percaya saya bisa mencapai, ya, bersama Tuhan, bersama dengan Allah kita lakukan hal-hal yang luar biasa. Satu lagi, saudara, seorang pendeta di Amerika ini tahun 60, ya, ya, pulang. Dia punya gereja besar, tapi dia di dalam denominasi yang utama, mainstream, ya, istilahnya. Gereja-gereja Protestan. Dia kembangkan pelayanan sampai 1.000 orang, besar kan? Bangun gereja yang bagus. Tapi pas anak perempuannya lahir, kira-kira mungkin anak ketiga ya, itu menderita cerebral palsy. Lo tahu pelayanan otak? Gak berkembang otak. Jadi dokter bilang anak ini, biarpun secara fisik bisa di tempat tidur, makan harus sesuatu. Bapaknya ini yang pendeta hebat kalau waktu itu sukses, ya, benar-benar hancur. Diambil 2 puasa berapa hari keluar kota. Dia gali. Dari situ dia dapatkan ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu masih menyembuhkan, mujizat masih terjadi. Karena di gereja dia nggak ada, saudara. Di Protestan, nggak ada kayak gitu. Nggak percaya mereka. Oh, dia dapat, dia makin semangat, saudara. 9 bulan kemudian anaknya sembuh. Sekarang udah jadi pendeta yang hebat, saudara. Lalu apa? Dia khotbahkan kan di gereja yang 1.000 orang itu. Dia pikir mereka akan antusias, nggak tahu mereka menolak. Begitu banyak orang-orang yang sudah bertahun-tahun ikut dia, sekarang melawan.
Akhirnya dia harus tinggal. Itu besar. Dia cuma bawa 9 orang. Dan itu lahir sekarang menjadi gereja paling besar yang tiap minggu itu 45.000 orang hadir. Karena apa? Karena dia harus lewati proses. Kalau dia tetap di situ, dia nurutin suara jemaatnya itu, ya udah saya khotbah yang kayak dulu aja. Dia nggak akan jadi gereja terbesar sekarang di Amerika. Jadi terkadang kita harus lewati proses. Di pesan saya adalah stay in the potter's wheel. Tetaplah dalam prosesnya Tuhan. Tetap tahan. Saudara tahan uji. Yakobus pasal 1 dikatakan, kita tidak akan berkekurangan satu apapun. Tuhan berikan hikmat sehingga kita tidak kekurangan satu apapun. Tuhan memberkati kita. Kita ini sedang diproses menjadi semakin baik. Kan saya pernah khotbahkan bahwa hidup kita ini from glory to glory. Dari terang menjadi terang yang makin sempurna. Sampai siang yang sempurna. Hidup kita tidak akan makin buruk. Kalau kita tetap dalam prosesnya Tuhan. Makin hari makin baik. Ini banyak yang umurnya lebih tua dari saya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara walaupun dalam usia seperti ini. Tuhan masih bisa sediakan yang lebih baik lagi. Jangan ukur dengan kekayaan dan materi. Tapi ukurlah dari rencana Tuhan yang semakin baik. Oh kita udah makin tua. Kita udah tahu materi itu. Gak berat. Enggak. Ya. Saya pagi tadi sarapan maestri kan bakmi 25.000 enak gitu ya. Ya kan? Daripada stres mikirin kekayaan, udah kita nikmati hidup yang ya sarapan bakmi 25.000 enak. Jadi kalau kita sudah makin tua, yang kita cari adalah kemuliaan. Saudara dan saya, apalagi masih muda-muda, Tuhan masih sediakan yang terbaik dalam hidupmu. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Kalau saudara dan saya masih hidup sekarang ini, berarti kita masih akan alami hal yang terbaik dalam hidup kita. Asalkan kita tetap dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Saya persilakan Pak Dirvan untuk doa berkat. Arti Oke ya. Arti kehadiran-Mu. Terima kasih Bapak. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Pasti hidup kami menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi ke depan. Karena kami tahu Engkau yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami. Bahkan kejadian yang buruk juga bisa mendatangkan
pintu yang lebih besar lagi terbuka. Dan kami tetap dalam proses Tuhan supaya kami layak dipercaya lebih besar lagi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami, persembahan kami. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus semua yang dipercaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Ya. Memberikan persembahan, kita mau dengar beberapa pengumuman pada saat Terima kasih sebelumnya untuk Pak Rudi yang telah menyampaikan kebaikan firman Tuhan. Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat, pengurapan, kewahyuan, dan berkat Tuhan selalu menyertai. Untuk pengumuman minggu depan, untuk minggu ini dari tanggal 17 sampai dengan 23 Februari ada yang berulang tahun Bapak Ibu? Ya, kita berdoa semua kita tetap sehat, sejahtera, panjang umur, amin. Ya Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang baru juga kita berharap Tuhan terus tambahkan. Kita boleh ajak teman, saudara, rekan, siapapun yang kita kenal, yang belum merasakan kasih Tuhan, boleh kita ajak bersama-sama beribadah di tempat ini. Untuk kegiatan seminggu ke depan, hari Kamis jam 7 malam kita ada doa malam di tempat ini. Saya mengajak kita semua untuk mau datang berdoa bersama. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan di dalam jam-jam doa kita. Ya, kita mau bertumbuh bersama. Untuk pelayan minggu depan nanti akan kita share di grup. Demikian saat ini pengumuman kita. Saya mengundang petugas Bapak Ibu, Ibu yang bertugas melayani persembahan, kolektor, silakan maju ke depan. Mengingatkan kembali minggu depan adalah minggu pertama, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus dan kita boleh menyiapkan hati kita untuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus kita dan mengembalikan perpuluhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kalau saat ini kami sudah menerima berkat yang luar biasa dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan setiap kami untuk kami terus berjalan di dalam janji Tuhan, untuk kami tetap setia, tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Rudi Tuhan, Kau tambahkan juga hikmat, kewahyuan, Kau bukakan, singkapkan lebih lagi firman-Mu Tuhan, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap kami, orang-orang yang dimanapun dia melayani Tuhan, pekerjaannya Tuhan berikan selalu jalan, berikan kemampuan Tuhan, segala usaha pekerjaannya Tuhan selalu buat berhasil, keluarga Tuhan berkati ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan berkati persembahan kami, dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Bersama jalan samanya.
Kita minta Pak Budi untuk kita dalam doa berkat. Jemaat yang Tuhan kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah kita tetap berkuasa atas hidup kita. Diberkatilah engkau, apa yang kau perbuat selalu berhasil, memuliakan nama Tuhan. Kekuatan ilahi turun dalam hidupmu, memberikan engkau daya tahan ilahi. Sehingga engkau tetap dalam proses Tuhan, sampai rencana Tuhan digenapi seluruhnya dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan usaha tanganmu. Apa saja yang engkau perbuat, Tuhan buat engkau berhasil. Karena dia menyertai engkau. Anak cucumu menjadi perkasa di bumi. Pekerjaan usahamu memuliakan nama Tuhan. Perjalananmu akan makin diberkati. Makin terang sampai siang yang sempurna. Engkau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan sepanjang hidupmu. Terima kasih Bapak, kami terima berkat Tuhan, kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Ya.